Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Suraman Sulaiman. Saya dari kelas TI 20F, dan kali ini saya akan mempresentasikan bus dan sistem interkoneksi. Oke, kita mulai. Bus dan sistem interkoneksi. Definisi dari bus sistem. Bus adalah sarana pengangkut atau saluran yang terdapat di dalam suatu microprosesor atau CPU yang menghubungkan antara microprosesor tersebut dengan dunia luar. Melalui sarana bus inilah microprosesor tersebut mampu menerima data atau mengirimkan data hasil pengolahannya keluar sistem microprosesor dan mampu untuk menghubungi peralatan-peralatan pendukungnya. Nah, pada setiap microprosesor atau CPU ini selalu terdapat 3 sistem bus dasar, yaitu data bus, yang kedua adalah address bus, dan yang ketiga adalah control bus. Nah, yang pertama ada data bus sebagai sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya. Nah, jadi data bus ini sarana pengangkut data antara CPU dan komponen pendukungnya ya. Terus yang kedua, jumlah data bus menyatakan lebar jejak data pada CPU atau jumlah data bit instruksi yang mampu diambil persatuan waktu. Terus yang ketiga, data bus biasanya digunakan sebagai taksonomi dari microprosesor yang bersangkutan. Nah, yang kedua ada address bus ya, sebagai sarana pembawa alamat dari microprosesor ke komponen pendukungnya. Nah, jadi address bus ini sarana pembawa alamat dari microprosesor ya, ke komponen pendukungnya gitu. Terus setiap komponen pendukung di dalam sistem komputer harus mempunyai alamat yang unique ya. Terus jumlah dari address bus menyatakan jumlah komponen pendukung yang mampu dialamati oleh microprosesor yang bersangkutan gitu. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada control bus sebagai sarana pembawa sinyal kontrol antara microprosesor dan peralatan pendukung di dalam kesinambungan komunikasi antara bagian pada sistem komputer tersebut. Nah, ini kontrol sinyal digunakan pada sistem komputer ya. Jadi kontrol sinyalnya ada memori write, memori read, dan masih ada sebagainya. Ke bawah ada bus request, bus grant. Oke, kita lanjut aja. Sebuah komputer juga terdiri dari sekumpulan komponen-komponen dasar ya, seperti CPU, memori gitu, yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya gitu. Nah, kumpulan lintasan yang saling menghubungkan berbagai modul tersebut dikenal dengan nama struktur interkoneksi gitu. Ada 3 jenis transfer data seperti berikut gitu. Ada CPU memori, CPU kernel memori atau DMA frasional gitu. Nah, selain itu ada 3 jenis interkoneksi dalam komputer. Ada CPU interconnection, memory interconnection, kernel interconnection gitu. Nah, kita lanjut. Ini ada instruksi CPU data sinyal kontrol gitu. Ada CPU interconnection ya gitu. Ini contoh dari CPU interconnection. Kedua ada memory interconnection gitu. Ada write, memori, alamat, data. Nah, yang kecil juga sama, ada write, data, internal, buffer, alamat eksternal, internal dan interrupt ya. Oke. Arsitektur bus sistem dalam sebuah komputer. Nah, ini arsitektur dari
bus sistem dalam sebuah komputer ya. CPU, memori gitu. Dan ada ke bawah sampai control bus, address bus, dan data bus kayak yang tadi. Nah, kelemahan dari bus sistem ini diantaranya apabila banyak terdapat perangkat yaitu kernel atau sistem memori yang dihubungkan ke bus data, maka akan dapat menurunkan kinerja dari sistem keseluruhan. Hal ini dikarenakan timbulnya propagation delay atau dan timbulnya permasalahan bottleneck ya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibuatlah beberapa arsitektur bus dasar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Nah, ada dua jenis teknologi bus sistem gitu. Ada traditional bus atau ISA bus. Yang kedua ada high speed bus atau PCI bus. Nah, yang pertama ada traditional bus atau ISA bus ya. Sifat-sifat dari traditional bus ini peripheral high speed network SCI video grafik dengan peripheral low speed dikoneksikan pada expansion bus yang sama sehingga kinerja bus tidak optimal gitu. Terus beban bus sistem sangat berat gitu sehingga kinerjanya lambat gitu. Traditional bus ini merupakan sistem bus tunggal atau single bus system yang populer diterapkan pada jenis IBM PC gitu, 8088 pada era tahun 80-an. Nah, sistem bus ini ada prosesor, main memori, local bus, charge juga ada, controller gitu. Nah, yang kedua ada expansion bus, ada network, CI, expansive bus interface, modem, dan serial. Nah, yang kedua ada high speed bus. Sifat-sifat dari high speed bus ini, high speed bus yaitu bus berkecepatan tinggi untuk koneksi peripheral berkecepatan tinggi, video grafik network CI, terus ada expansion bus yaitu bus berkecepatan rendah untuk koneksi peripheral berkecepatan rendah seperti modem, fax, serial, dan yang ketiga ada beban sistem bus menjadi lebih ringan sehingga kinerjanya menjadi lebih cepat gitu. Yang keempat ada high speed bus merupakan jenis bus ganda atau multi bus. Contoh PCI bus. Nah, high speed bus ini mempunyai prosesor, local bus gitu, charge sama kayak yang tadi kayak sistem bus ya. Cuma ditambahin beberapa aja. Ada prosesor, CI, grafik, cache, video, LAN, main memory gitu. Terus yang expansionnya juga hampir sama, ada fax, expansion bus, interface, modem, serial gitu. Sama strukturnya hampir sama gitu. Oke, lanjut. Elemen-elemen pada sistem perancangan bus. Jenis bus, sifat dari jenis bus ini ada data bus dan address bus, memiliki jalur terpisah, rancangan lebih mahal, kecepatan transfer data lebih tinggi atau multi-pulsed. Sifat jalur data dan address dijadikan satu, rancangan lebih murah, kecepatan transfer data lebih lambat. Metode arbitrase tersentralisasi, terdistribusi. Terus ada bus PCI.
perihal komponen interconnection dikeluarkan oleh Intel sebagai public domain. Ada 32 atau 64 bit dan 50 jalur gitu. Jalur bus PCI atau optimal interrupt lanes, not served, charge support 64 bit, bus and extension, additional 32 lines, time multiplexed, dual lines to enable device to agree to use 64 bit transfer, GTIG boundary scan for testing production procedure. Nah, mungkin cuma itu ya yang bisa saya presentasikan tentang bus dan sistem interkoneksi ini. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.